Pernahkah saudara banting setir dalam waktu cepat? Saya sering mengalami. Saya sudah mempersiapkan khotbah lengkap. Saat berdoa untuk pemberitaan firman, Roh Kudus memberi impresi kuat agar saya mengubah tema dan memunculkan ayat khusus. Seperti hari itu, Roh Kudus memunculkan ayat tentang pengampunan. Saya singkirkan catatan khotbah dan menyampaikan khotbah spontan tentang pengampunan. Sepanjang khotbah saya melihat seorang gadis terus menangis. Saya perhatikan dia baru pertama kali beribadah. Minggu pagi itu dalam kebingungan, dia lewat gereja di mana kami melayani. Dia sangat terdorong untuk ibadah di situ. Dia masuk saat doa firman. Usai ibadah dia bilang, "Sejak awal Bapak khotbah itu semuanya tentang saya. Sekalipun berat saya harus mengambil pilihan, mengampuni." Saudara, gadis ini sedang mempersiapkan pernikahannya. Tetapi oleh sesuatu hal rencana pernikahan urung. Hubungan dengan calon suami putus, dia goncang, kecewa, marah, sakit, ingin memberontak dan perasaan negatif lainnya muncul. Mengapa Roh Kudus menyuruh mengganti tema dan memberikan ayat khusus? Karena hari itu dia mau berurusan dengan gadis tersebut. Bagi yang lain, khotbah tadi sudah biasa didengar. Tetapi bagi gadis ini, khotbah tersebut berbicara kuat, memberikan makna, pengertian, serta memberi arah baru dalam hidupnya. Kata tersingkap, bahasa Ibraninya petah, kadang diterjemahkan pintu gerbang atau pintu yang terbuka. Tahun 2015 Tuhan memberikan anugerah sehingga saya bisa mengunjungi situs-situs bersejarah di Israel seperti yang dituturkan Alkitab. Saya bisa menyaksikan dari dekat kota tua Yerusalem yang dikelilingi tembok dengan pintu-pintu gerbangnya yang besar. Ada 12 pintu gerbang sesuai dengan jumlah suku Israel. Setiap arah ada 3 pintu gerbang. Satu-satunya pintu gerbang yang tertutup adalah pintu gerbang Benyamin atau pintu gerbang emas yang berada di sebelah timur. Nah saudara, tanpa harus mengunjungi, orang bisa tahu banyak hal tentang tempat wisata atau tempat bersejarah. Ada banyak literatur yang tersedia. Kita tinggal membaca atau bisa melihat videonya lewat YouTube atau media lainnya, atau bertanya kepada orang yang pernah ke sana. Tetapi berbeda nuansa dan suasana batinnya ketika kita mengunjungi tempat tersebut. Ketika kita masuk ke pintu gerbang, membayar tiket dan menjelajahi seluruh kota atau tempat wisata tersebut, teks yang tadinya statis sekarang menjadi hidup. Kita merasakan ketakjuban, emosi kita terlibat, kita puas menikmati panorama yang indah. Ada banyak hal yang kita pahami dan mengerti tentang tempat itu. Seperti itulah ketika Tuhan menyingkapkan firman-Nya. Ada saat ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, atau saat mendengar khotbah, Roh Kudus menyingkapkan sesuatu. Itu seperti lampu panggung yang menyorot angle tertentu, sehingga kita mendapatkan makna dan pengertian baru yang membukakan banyak hal dalam hidup kita. Firman itu menjadi hidup dan berbicara dalam konteks khusus. Kita mendapatkan arahan, peneguhan, suntikan iman, dan koreksi. Atau kadang Tuhan memunculkan firman yang kita simpan
untuk menyatakan sesuatu kepada kita. Roh Kudus mengambil firman yang pernah kita lihat, baca, dan dengar, dan itu menjadi aha moment dalam hidup kita. Ini pengalaman ketika kami menunggui anak pertama menjalani operasi skoliosis di Hospital Lamboi, Penang. Sebelumnya dokter menjelaskan bahwa struktur tulang belakang anak kami yang berbentuk S itu akan dikoreksi sehingga dia bisa berdiri tegak. Operasi berjalan selama 7 jam dan puji Tuhan, semuanya baik. Hari ketiga, injeksi penahan rasa sakit itu diambil, dan saya melihat perubahan itu. Sepanjang hari anak saya merasakan kesakitan yang luar biasa, sampai dia harus menggigit selimutnya. Hari itu terasa lama sekali. Nampaknya waktu bergerak dengan lambat. Kami tidak bisa berbuat apa-apa selain mendoakan, menguatkan, dan menghibur. Malam itu, ada suara firman yang muncul di dalam hati. Ia memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Selang beberapa waktu, anak kami bisa tidur pulas. Dan malam hari itu kami sekeluarga menikmati istirahat. Pagi itu kami menyaksikan mukjizat terjadi. Anak kami tidak kesakitan lagi, bahkan ketika pemeriksaan dokter mengizinkan anak kami pulang. Jadi ketika Tuhan menyingkapkan firman-Nya, sebab Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur, Dia sedang berbicara kepada kami bahwa di saat kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, kami tidak menyadari apa yang akan terjadi, Tuhan sudah mempersiapkan segala sesuatunya bagi pemulihan anak kami.